Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan membahas soal tentang hambatan total atau R total, gitu ya. Jadi untuk R ini sendiri ada 3 gitu cara mengerjakannya, tergantung dari rangkaian listriknya. Ada yang listrik seri, ada yang paralel, dan ada yang seri paralel atau gabungan, ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, jadi di sini nih, ada 3 soal A, B, C gitu ya. Ada rangkaian listrik seri, paralel, dan listrik seri paralel. Perbedaannya adalah jika rangkaian listrik seri seperti gambar yang di kiri, itu, dalam satu arus gitu ya, dalam satu kabel kalau teman-teman bisa lihat. Nah, sedangkan kalau yang listrik paralel itu adanya adanya percabangan. Gitu. Nah, ini yang membedakan antara listrik seri sama paralel. Dan rangkaian listrik seri paralel itu adalah gabungannya dari kedua ini. Gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama yang A menentukan hambatan total dari rangkaian listrik seri. Untuk menentukan R serinya, teman-teman, kita tinggal menjumlahkan antara R1 ditambahkan dengan R2. Nah, R1-nya bisa kita tulis yang ini, R2-nya ini, gitu. Jadi R1-nya 4 ohm ditambahkan dengan 6 ohm, nah jadi 10 ohm. R totalnya, total serinya adalah 10 ohm. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk rangkaian seri, tinggal teman-teman jumlahkan saja R-nya. Gitu. Kalau R-nya ada 4, berarti tinggal jumlahkan semua R-nya. Kalau R-nya ada 5, begitu juga. Tuh. Jadi untuk rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja R-nya. Oke, kita lanjut ke rangkaian listrik paralel. Untuk rangkaian listrik paralel ini kan dilihatnya adalah dia ada percabangan ya gitu. Nah, membedakannya nanti teman-teman sudah bisa ya. Jadi antara seri dan paralel teman-teman sudah bisa membedakannya. Untuk rumus dari R paralel ini adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambahkan dengan 1/R2. R1-nya bisa yang ini, R2-nya bisa ini. Atau bebas kebalikannya juga tidak apa-apa. Gitu. Terus kita masukkan saja angkanya 1/8 ditambah 1/4. Nah, untuk mengerjakannya di sini kita memakai materi MTK yang kelas 7 kalau teman-teman masih ingat tentang pecahan. Jadi jika penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Gitu. Jadi langkah selanjutnya adalah kita samakan dulu nih penyebutnya. 8 sama 4 yang bisa dibagi 8 dan yang bisa dibagi 4. Angka berapa sih? Angka 8 gitu. Atau boleh teman-teman misalnya dikali ini 8 kali 4 32. Misalnya teman-teman duh males nih mikirnya yang bisa dibagi 4 bisa dibagi 8. Teman-teman bisa kaliin aja. Tuh, cuma memang agak atasnya ini agak lebih banyak gitu hasilnya. Nah, yang paling kecil tuh yang paling gampang untuk dihitungin nanti. Lanjut ya, 8 kita bagi sama 8, ini hasilnya adalah 1. 1 dikali 1, hasilnya 1. Tuh, ditambah sama kayak tadi 8 dibagi 4 itu adalah 2, 2 kali 1, 2. Nah, jadi 1/Rp kita jumlahkan ya, 1 tambah 2 adalah 3/8. Nah, kita kan mau tahu Rp-nya gitu ya. Atau Rp/1 gitu. Nah, jadi karena ini masih bentuknya adalah 1/Rp, maka kita balik nih teman-teman. Kita balik jadi Rp/1 atau Rp. Rp/1 itu sama dengan Rp ya. Dan kalau yang sebelah kiri atau ruas yang sebelah kiri itu kita balik, maka yang ruas sebelah kanan juga harus kita balik. Jadi Rp/1 sama dengan 8/3 atau Rp sama dengan 8/3 ohm. Gitu teman-teman. Jadi untuk rangkaian listrik seri, cara mengerjakannya atau rumusnya adalah 1/R1 ditambah 1/R2. Lalu habis itu teman-teman tinggal samain penyebutnya dan setelahnya tinggal dihitung habis itu dibalik. Oke. Nah, itu adalah penjelasan mengenai
soal pada rangkaian disik paralel gitu, cara menghitung R total pada rangkaian disik paralel. Lalu gimana dengan yang gabungan? Kalau yang gabungan ini sebenarnya cara pengerjaannya itu satu-satu. Berarti kita ngerjain yang paralelnya dulu, kita gabungkan jadi satu, baru abis itu kita serikan. Ya, berarti kita kerjakan yang 2 sama 6-nya dulu. Nah, misal di sini kita tulis R1, di sini kita tulis R2, di sini kita tulis R3. Gitu. Jadi untuk 1/R paralelnya, berarti kan antara R2 sama R3 nih. Berarti 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, jadi 1/RP sama dengan 1/R2-nya itu 2, ditambah 1/R3-nya itu adalah 6. Gitu ya. Lanjut, 1/RP sama dengan kita samakan penyebutnya di sini misalnya mau pakai angka 6. 6 dibagi 2, sini ya. 6 bagi 2 itu 3, 3 kali 1, 3. Ditambah 6 bagi 6, 1, 1 kali 1, 1. Jadi 1/RP sama dengan 4/6. Gitu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita balik teman-teman. RP/1 sama dengan 6/4. Gitu ya. Jadi RP sama dengan 6/4 ohm. Nah, ini baru yang RP-nya gitu. Nah, kalau misalnya R totalnya, R total itu kan berarti R1 ditambah dengan R23. R23 maksudnya gabungan antara R2 sama R3 gitu ya. Terus kita masukin aja R1-nya adalah 4. Nah, R23-nya di sini nih RP atau R23. R23-nya adalah 6/4. Gitu. Terus, nah ini untuk RP-nya bisa teman-teman pakai dihitung lagi gitu ya, 6 dibagi 4 itu berapa, didesimalkan. Nah, boleh juga berbentuknya adalah pecahan. 4 ditambah 6/4. Nah, 4-nya ini harus kita ubah berapa per 4 yang hasilnya 4. Ini kan, 16/4 ditambah 6/4. 16 dapatnya dari mana, Miss? Nih, kita kan tidak mau mengubah angka 4-nya. 4 itu sama dengan 16 dibagi 4, betul kan? 16 dibagi 4 kan hasilnya 4. Gitu. Cuman dibedakan atau berbeda aja cara nulisnya. Jadi bentuknya adalah pecahan. Nah, 16/4 ditambah 6/4. Penyebutnya udah sama, kalau sudah sama berarti tinggal tambahkan saja. 16 tambah 6-nya berarti 22/4. Nah, berarti bisa kita tulis adalah 22 bagi 4 dapatnya adalah 5, sisanya 2/4. Atau misalnya kalau mau dijadiin pecahan desimal gitu ya, berarti 5,5 gitu. Satuannya ohm. Oke. Nah, itu adalah pembahasan mengenai cara menghitung hambatan total pada rangkaian gitu ya, baik seri, paralel ataupun seri paralel. Semoga teman-teman dapat paham akan penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.